Kairex. Halo Pak, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai Tribuners. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, ketemu lagi dengan saya Muhammad Raham. Eh, edisi Rabu ya, edisi Rabu ya, Rabu 6 Desember. Desember 2023. Ya, ini sekarang masih musim kampanye, Pemilu 2024. Banyak baliho-baliho di Makassar ini bertebaran di mana-mana. Jadi kalau kita lewat jalan-jalan itu kayaknya kita bisa menghafal nama-nama para caleg itu. Oh ini lagi. Pokoknya siapa nih banyak balihonya itu yang sering kita hafal. Nah, beberapa waktu lalu KPU Makassar sudah menetapkan 12 ruas jalan yang diharamkan untuk dipasangi baliho. Nah sekarang saat kampanye sudah dilaksanakan, ternyata Faiz masih banyak baliho-baliho yang bertebaran di ruas jalan yang seharusnya terlarang untuk pemasangan baliho. Jadi bagaimana itu Kak? Ada 12 jalan, salah satunya yang paling sering kita update itu adalah Jalan APP Tarani. Iya. Ya. Kemudian Jalan Jenderal Sudirman, Jalan Penghibur, Jalan Dr. Atulangi dan sebagainya. Ada 12 ruas jalan. Nah, tadi Bawaslu Makassar yang merupakan sebagai ujung tombak pendisiplinan baliho-baliho ini turun ke lapangan, guys. Yeah. Mereka menyisir seluruh ruas jalan yang seharusnya steril dari baliho-baliho untuk ditertibkan. Yeah. Itu ceritanya dilepas atau dilepas karena harus steril memang harus steril dari baliho-baliho atau tanda gambar. Nah, pertanyaannya Bais, ternyata seperti di Jalan Veteran itu ada beberapa baliho yang tidak bisa dibersihkan oleh Bawaslu. Kenapa itu Kak? Karena baliho-baliho itu dipasang di billboard. Billboard itu yang pokoknya yang istilahnya ada tiangnya memang. Tiangnya memang sudah memang khusus untuk spanduk memang. Ya, jadi penjelasannya Bawaslu kenapa tadi bersihkan karena itu billboard itu berbayar. Jadi pemiliknya mau pasang baliho, mau pasang APK untuk kampanye itu dibolehkan karena memang itu milik pribadi. Sama dengan ketika Pak Is misalnya jadi caleg memasang baliho depan rumahnya, meskipun itu adalah di ruas jalan yang dilarang tadi. Terlarang, karena itu depan rumahnya milik pribadi boleh. Itu kalau menurut Bawaslu. Jadi karena billboard itu milik pribadi dan berbayar, makanya dibolehkan. Nah itu. Tapi ketika menurut Bawaslu, ketika masa kampanye sudah memasuki masa tenang atau masa tidak boleh ada kampanye, itu billboard itu harus bersih juga. Tidak boleh ada tanda gambar di situ. Itu menurut penjelasan Bawaslu. Berikutnya Pak Faiz, kendala yang dihadapi Bawaslu ternyata bukan cuma tidak bisa membersihkan baliho-baliho yang di billboard. Mereka juga ternyata tidak punya alat yang memadai untuk membersihkan. Jadi ada baliho-baliho yang dipasang secara kencang keras itu tidak bisa dibuka. Jadi dibiarkan begitu saja. Kenapa? Karena tidak ada alatnya. Jadi mereka meskipun punya banyak personil tapi tidak bisa berbuat banyak karena tidak punya alat, tidak punya pencabut paku, pokoknya mereka menggunakan tangan kosong. Bagaimana caranya nih? Selain itu Pak, masih ada lagi. Apa itu Kak? Mereka tidak punya tempat untuk menampung baliho ini. Jadi ditanya, jadi simpan di mana nih Pak balihonya? Bilang, jadi simpan di mobil sampai ada tempat yang didapatkan. Jadi itu Pak untuk anunya. Kalau untuk lebih lengkapnya penjelasannya ke Bawaslu Makassar, silakan baca berita Tribun yang dicetak Rabu 6 Desember 2023. Kemudian berita berikutnya Pak ini adalah tentang olahraga PSM Makassar. Yeah. Nah, hari Jumat nanti ini, hari Jumat 8 Desember 2023, PSM Makassar akan menghadapi Bayangkara FC. Ya, kita sebagai fans PSM Makassar berharap PSM Makassar mendulang poin penuh dan mengalahkan Bayangkara FC. Nah,
Yang menarik di sini Faiz, mereka datang ini jauh-jauh hari sebelum pertandingan berlangsung. Biasanya kan hari kedua min 2 sebelum Iya. pertandingan berlangsung. Tapi ini hari Selasa mereka sudah datang pada pertandingan hari Jumat. Nah, mereka datang itu membawa salah satu bintang mereka, yaitu adalah Raja Nainggolan. Raja Nainggolan itu adalah mantan pemain AS Roma dan juga mantan pemain Inter Milan di Serie A Liga Italia. Nah, dia datang ke Makassar, Faiz. Dia tadi latihan di di lapangan Bosua Sport Center yang biasa tempat PSM latihan. Nah, mengetahui Raja Nainggolan datang, itu banyak fans PSM Makassar yang datang ke Bosua Sport Center untuk melihat secara langsung bagaimana aksi Raja Nainggolan di lapangan. Ya, menurut mereka sih ya mainannya lumayan bagus, tapi menurut pelatih Bayangkara FC permainan Raja Nainggolan itu belum teruji, jadi masih perlu latihan, masih perlu adaptasi lagi dengan kondisi pertandingan di Liga 1. Jadi nanti apakah nanti saat pertandingan nanti PSM Makassar lawan Bayangkara FC Raja Nainggolan akan diturunkan? Ya, baca di Tribun Timur edisi Rabu 6 Desember 2023. Itu saja mungkin Faiz. Iya Kak. Ulasannya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dah Kak.